Kita ke informasi pertama, Saudara. Seorang calon dokter spesialis anestesi di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung, Jawa Barat ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi atas kasus pemerkosaan terhadap keluarga pasien. Tersangka melakukan aksinya dengan modus pengambilan darah korban untuk keperluan pengobatan sang ayah yang sedang dirawat. Kemudian kita tetapkan tersangka Saudara PAP atau Priguna Anugrah Pratama. Pekerjaan dokter pelajar yang sedang mengambil spesialis anestesis di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Kalian ingat gak sih, kalau akhir-akhir ini itu banyak banget kasus-kasus berita-berita yang isinya itu pelecehan seksual yang dilakukan sama dosen, kiai, dokter. Dan sekarang aku mau ngebahas hal itu. Tapi sebelum itu kita kenalan dulu. Hai, kenalin, nama aku Muhammad Hafiz Aul Syifa Maulana. Aku berasal dari Sidoarjo. Ya, salam kenal. Mungkin kita langsung bisa membahas aja kali ya. Dan ini tuh sebenarnya pembahasan yang serius tapi juga nyebelin loh. Dan ditambah lagi sangat miris. Oke, mungkin kita langsung ke segmen selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman semua, pernahkah kalian berpikir betapa luar biasanya manusia diciptakan dengan kemampuannya untuk berkomunikasi? Bukan sekedar bicara atau mendengar, tapi saling memahami, merasakan, dan menyentuh hati melalui kata, ekspresi, dan bahasa tubuh. Komunikasi antar manusia bukan hanya soal transfer informasi, tapi juga soal membangun hubungan, menciptakan kepercayaan, menyelesaikan konflik, dan bahkan menginspirasi perubahan. Dalam dunia yang semakin terhubung ini, kemampuan berkomunikasi secara efektif menjadi bekal utama kita sebagai individu, mahasiswa, calon profesional, dan bagian dari masyarakat. Melalui video edukasi ini, mahasiswa ilmu komunikasi mencoba mengangkat kembali pentingnya komunikasi antar manusia dengan cara yang segar, kreatif, dan relevan. Ini bukan sekedar tugas kuliah, tapi bentuk kontribusi nyata untuk membuka wawasan kita bersama. Kami percaya perubahan besar bisa dimulai dari hal-hal sederhana, seperti mendengar dengan empati, berbicara dengan hormat, dan menyampaikan pendapat tanpa menyakiti. Mari kita belajar, tumbuh, dan saling menginspirasi melalui komunikasi yang lebih manusiawi. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat dan membuka hati kita bersama. Salam komunikasi. Ya, jadi pada pukul 1 dini hari, itu si FH, inisial FH yang berusia 21 tahun itu yang diracun sama si dokter miris itu. Akhirnya dia itu diajak sama dokternya, si dokter ini, untuk ke suatu gedung di area rumah sakit juga tetap. Tapi di situ dia itu malah dibius sama si dokter itu. Ada 15 suntikan, bayangin 15 kali suntikan, dia habis itu langsung terkapar, loyo, lemes. Akhirnya ya peristiwa itu terjadi. Mbak, saya butuh cek darah Mbak untuk pasien. Segera ikut saya ya. Baik, Dok. Mbak, silakan ganti baju pasien terlebih dahulu, kemudian berbaring di kasur pasien ya. Oke, Dok. Tunggu sebentar ya. Anak pasien itu ternyata cantik dan seksi juga. Aduh, aku udah gak tahan. Fix, aku bakal bius dia 15 kali. Sudah nih, Dok. Saya langsung berbaring aja ya, Dok. Iya Mbak, langsung aja. Aduh, habis pipis. Kok kemaluanku kerasa sakit ya? Jangan-jangan...
Sumpah, itu kejadiannya bener-bener miris banget. Dan bisa dibilang itu kejadian horor. Ya, walaupun aktornya bukan setan, tapi ya kelakuannya ini yang kayak setan. Dan parahnya lagi, itu ada hukumnya. Yang dimana itu dia udah melanggar, si dokter ini udah melanggar pasal 290 dan 264 KUHP. Ya, tapi kita harus ingat lah ya, kita tinggal di Indonesia, di negeri Wakanda, negeri Konoha, yang dimana hukum ini kayak nggak berlaku. Jadi kayak wifi publik gitu, kadang lemot, kadang lancar, kadang bisa dilaporin, kadang juga dicuekin. FH atau si korban ini mengalami stres berkepanjangan. FH bisa dikatakan telah mengalami post traumatic stress disorder atau biasa yang disebut dengan PTSD. Nah, singkatnya PTSD ini seperti gangguan kesehatan mental yang terjadi pasca peristiwa atau setelah kejadian tersebut dialami. FH juga merasakan gejala dari PTSD, mulai dari trauma dengan dokter laki-laki, mimpi buruk, tidak semangat beraktivitas, hingga flashback loh. Dan ada hal yang lebih parah lagi, jadi saat si FH ini lagi di masa-masa sulitnya, masa-masa dia lagi stres-stresnya, lagi masa pemulihan dari traumatiknya, tiba-tiba ada kejadian yang sangat memilukan yang dimana ayahnya si FH itu meninggal karena ada suatu penyakit. Ya semoga aja amal ibadahnya dari ayahnya bisa diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya rabbal alamin. Dan ini bisa bikin mental si FH ini jadi bener-bener down banget. Jadi double damage. Dia udah trauma sama pelecehan seksual, terus dia juga lagi ditimpa kesedihan karena ayahnya meninggal. Itu mentalnya pasti bener-bener hancur banget sih. FH tentu butuh lebih dari hukuman yang setimpal, dalam artian hukum pidana yang berlaku. Tapi dia juga perlu dan butuh terapi, butuh ruang yang aman, dan butuh teman cerita yang cocok dengan dia. Dan tentunya dia juga butuh perubahan sistem, yang dimana sistem medis yang tidak toksik. Ya, ini bisa dibilang nggak cuma sekedar kasus kriminal, tapi juga penyalahgunaan kekuasaan. Dan di satu sisi ini bisa jadi suatu tamparan keras buat para tenaga medis. Karena kalau semisal kalian emang nggak bisa jadi penyelamat nyawa seseorang, nggak bisa jadi orang yang baik, orang yang punya hati nurani, setidaknya kalian nggak usah merusak. Jangan jadi predator yang memakai jas putih. Ya, untuk inisial FH, saya harap kamu memiliki mental yang kuat. Semoga kamu lekas membaik, lekas pulih, dan bisa beraktivitas dengan sempurna kembali. Dan untuk dokter yang gila ini, saya harap kamu bisa bertobat, dan saya harap ini bisa menjadi tamparan keras untuk kamu, menjadi suatu pelajaran buat kamu. Dan yang terakhir, ingat bahwa azab karma itu ada. Mungkin tidak kepada kamu, tidak kepada diri kamu, tapi kepada anak istrimu. Terima kasih.